Halo, selamat malam sahabat Lerem. Kita bertemu lagi di hari ini. Hari ini tepatnya tanggal 27 Juli. Jadi masih dalam semangat memperingati Hari Anak Nasional. Kita kebetulan saya hari ini ditemani oleh Kak Evi sebagai seorang parenting coach di Lerem. Jadi saya sama Kak Evi waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Kita sharing apa ya, buat topik apa ya yang cukup menarik, yang bisa memberi beberapa informasi-informasi yang bisa bermanfaat buat orang tua, baik dari sisi perjalanan orang tua sebagai orang tua ke anak, tapi juga supaya orang tua bisa lebih mengenal diri sendiri, gitu ya Kak Evi ya. Jadinya cetuslah podcast ini, gitu. Jadi gimana nih Kak Evi? Kurang lebih apa aja sih yang mau kita ceritakan nih di podcast ini? Ya, selamat malam sahabat Lerem. Ketemu lagi bersama saya dan Kak Keti. Semoga belum bosen ya untuk dengerin celoteh kita berdua. Jadi menyambut Hari Anak, setelah kita ngobrol-ngobrol, saya tergerak untuk coba mengangkat bagaimana perkembangan sosial dan emosional di anak-anak. Karena kebetulan kan selain parent coach, saya juga seorang play therapist, jadi banyak main sama anak-anak gitu ya Kak Keti, dan memang membantu anak-anak untuk berkembang di area sosial emosional gitu. Jadi bagaimana orang tua bisa membantu perkembangan sosial emosional ini, karena kan memang kalau kita lihat sekarang, aduh banyak banget ya anak-anak yang rasanya kok nggak punya empati gitu ya, cuek ya sama orang tuanya aja kadang-kadang cuek gitu ya, apalagi dia dalam pergaulan gitu ya, maunya kok sangat individu ya, seperti itu gitu ya Kak Keti ya. Kemarin akhirnya terus orang tuanya sendiri bingung, orang tuanya sendiri juga kadang-kadang kan jadi overwhelmed. Nah itu bagiannya Kak Keti nanti. Kita saling berbagi nih, Kak Evi, berbagi topik ya judulnya ya. Tapi tadi menarik tuh Kak Evi saat Kak Evi bilang social emotional anak, berarti nanti Kak Evi juga bisa memaparkan ya sebenarnya perjalanannya seperti apa sih social emotional yang tumbuh dalam diri anak gitu ya, dari mungkin sejak dia dilahirkan sampai berapa lama periodenya nanti juga akan di-sharekan ya Kak Evi ya berarti ya. Ya, jadi kalau sekolah dasar kan dari 6 lah ya sekarang sampai 12 tahun. Tapi kalau anak-anak saya ambil di 9 tahun gitu ya. Karena kalau udah 10 biasanya udah pubertas, sudah masuk remaja gitu. Jadi karena ini Hari Anak, jadi kita 0 bulan sampai dengan 9 tahun gitulah Kak. Yuk Siap. kita kulik-kulik. Oke. Jadi teman-teman sahabat Lerem, sebenarnya topik ini tidak hanya dispesifikasikan aja untuk teman-teman udah jadi orang tua yang memiliki anak 0 sampai 9 tahun. Nggak ada salahnya juga loh, saya orang tua yang anak saya udah jauh lebih, udah akil balik ya, udah 18 tahun gitu ya. Saya begitu mendengarkan obrolan KFV ini jadi, oke, kadang-kadang ada beberapa yang mungkin kita tidak ketahui ya, kita belajar ya secara, apa istilahnya, otodidak ya Kak ya, sebagai orang tua gitu ya. Jadi feel free teman-teman, kalau nanti teman-teman juga merasa, oh kok kayaknya saya cocok ya, oh saya ada ingin ditanyakan ya, silakan teman-teman bisa kunjungi ke website kami gitu, lerem.net. Nanti mungkin bisa berkonsultasi dengan Kak Evi. Silakan pilih, ada beberapa fasilitator gitu ya, tinggal teman-teman melakukan booking appointment dan bisa langsung. Atau jika masih ingin malu-malu gitu ya, mungkin bisa menghubungi admin kita dulu untuk mencari tahu. Dan secara prinsip kita more than welcome untuk bisa menyupport kebutuhan teman-teman. Mungkin begitu ya Kak Evi ya. Saya akan mulai dulu. Sorry. Oke, saya akan mulai dulu untuk share screen-nya kalau gitu ya Kak Evi. Oke, jadi kita sesuai dengan topik kita dalam memperingati Hari Anak Nasional. Ini mudah-mudahan sudah terlihat ya Kak Evi ya. Sudah Kak. Oke, jadi para sahabat Lerem, sesuai dengan topik kita memperingati Hari Anak Nasional, memang kami ingin memberikan space sebenarnya buat orang tua. Bagaimana sih jadi orang tua yang bijak gitu ya, sesuai dengan tema Lerem selalu menyebutkan kata-kata mindful, bagaimana menjadi seorang mindful parenting. Di topik ini saya dan Kak Evi akan saling berbagi gitu ya. Mungkin
Sekali lagi, selamat Hari Anak Nasional buat anak-anak Indonesia. Tidak mudah jadi anak, terutama di zaman sekarang di mana segala asupan informasi dapat terjadi dengan cepat gitu ya, dan sangat mudah untuk anak-anak ambil gitu. Jadi apa saja yang akan dialami oleh seorang anak, nah mungkin kali ini Kak Evi bisa mulai langsung sharing beberapa topik-topiknya nih Kak Evi. Silakan Kak Evi. Baik, kita langsung aja. Jadi malam hari ini di pembahasan kita mungkin akan ngobrol untuk melihat kembali journey kita sebagai orang tua. Kalau tadi Kak Kety bilang, aduh aku udah lewat, gimana ya gitu ya. Kalau ada misalnya dalam tanda kutip kesalahan mungkin yang waktu itu kita lakukan, nggak usah cemas, sahabat lerem semuanya, karena kita bisa reconnect itu atau kita sembuhkan itu ke anak-anak kita. Sangat sederhana caranya, yaitu kembali kita, nanti Kak Kety bisa jelaskan, kita hadir aja kita lebih mindful aja sebagai parents kepada kita gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kalau begitu nanti orang tua pada takut semua tuh Kak Kety. Aduh aku takut nih berbuat salah. Ya, sehingga kalau takut berbuat salah, nggak berbuat apa-apa, lebih salah lagi gitu ya. Jadi nggak usah takut. Kalau kita, yang penting kita tahu bahwa itu ada kesalahan terhadap pola asuh kita di masa lalu, ya tenang aja, masih bisa diperbaiki gitu ya. Nah, juga nanti selanjutnya Kak Kety yang akan bahas gimana sih perjalanan orang tua untuk menjaga kesehatan mental, karena kan tidak mudah, terutama bagi orang tua yang baru gitu ya, yang baru menjadi orang tua, parents as a title gitu ya kata saya. Senangnya wah gue sekarang dipanggil mama, dipanggil papa, atau ayah, bunda gitu kan, udah seneng banget gitu. Tapi saat bayinya nangis, begitu kejar-kejar ya, nangis, panik. Saya juga dulu seperti itu. Mungkin bisa judulnya aja tentang, hari ini kita mau ngomongin tentang bagaimana sih perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, jadi apa itu perkembangan sosial dan emosional anak? Bisa dibantu Kak? Tentang sosial emosional. Nah, katanya definisinya itu kemampuan anak, bagaimana kemampuan anak itu untuk mengelola dan mengekspresikan emosinya mereka, baik secara positif maupun negatif. Jadi kalau kita dengar kata emosi, sering itu orang berpikiran negatif aja. Anak itu emosian banget sih, atau kita bertemu dengan teman kita, kok lu emosian banget sih? Nah, selalu konotasinya itu adalah marah gitu kan, negatif. Padahal emosi itu kan tidak selalu negatif. Nah, nanti kita akan belajar apa sih emosi-emosi dasar sebenarnya yang ada pada kita manusia ini. Tidak hanya negatif, tapi juga ada positif. Kemudian kalau kita, anak-anak itu kita bantu perkembangan emosinya, nanti pada saat mereka bersosialisasi, kita ini kan makhluk sosial ya, pasti kita selalu berelasi dengan orang lain, apalagi anak-anak. Nah, itu anak-anak akan lebih siap juga untuk dia menjalin hubungan dengan temannya, dengan gurunya gitu ya. Nanti setelah dewasa, arah-arahnya ujung-ujungnya adalah dia akan lebih banyak punya networking gitu ya. Karena kan ujung-ujungnya nanti anak-anak juga kerja sama seperti kita. Seperti itu. Nah, lalu kita mulai dulu dong tahu ngomongin emosi ya, emosional apa sih itu emosi dasar. Ada emosi dasar itu apa yang harus kita ketahui, kita kenalkan kepada anak kita. Menurut Pak Paul Ekman katanya ada 6 emosi dasar. Senang, ya, terkejut, takut, marah, sedih, dan jijik. Gitu ya, jijik. Ini sebenarnya emosi. Jadi kalau bukan hanya marah, orang itu menyebutnya emosional, tidak. Senang juga bagian daripada emosi. Jadi
sekarang itu kalau dulu mungkin kita tabu ya ngobrolin tentang emosi, ataupun kalau dulu kita ditanya, atau malah jarang ya Kak Katie nanya gimana sih perasaan kamu, jarang banget. Tapi sekarang anak-anak sekarang itu ternyata di sekolah juga sudah mulai diperkenalkan tentang pelajaran sosial emosional ini gitu. Mereka kayaknya udah familiar gitu ya dengan apa sih perasaan kamu kok ditanya gitu. Tapi ada juga kalau anak yang misalnya dia punya masalah ketika ditanya apa yang kamu rasakan, nggak tahu, biasa aja. Nah itu berarti kan ada sesuatu. Ada senang, itu adalah emosi ya, senang, terkejut, takut, marah, sedih, dan jijik. Nah, ini ada 6, tapi ada lagi perkembangan emosi yang lebih luas lagi, tidak 6, tapi ada 8. Nah, ya, disebutnya itu roda emosi Plutchik. Jadi dari 6 dikembangkan menjadi 8. Jadi di lingkaran yang nomor 2 itu adalah 8 emosi dasar tuh, Kak. Jadi ada kesenangan di situ ya, joy, kemudian trust di sini lebih daripada percaya tapi bukan ke arah penerimaan gitu ya. Ada trust, kemudian fear, takut, surprise, terkejut, ada kesedihan, sadness, disgust itu tadi ya kayak jijik gitu ya, anger, marah, dan juga antisipasi, gimana sih antisipasinya orang. Nah itu di lingkaran kedua. Nah semakin ke dalam itu warnanya kan semakin tua, jadi intensitasnya itu semakin kuat. Jadi contoh kayak marah, ya, di anger itu marah. Kalau rage itu udah marah banget gitu, ya udah mau nonjok. Nah itu kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Semakin dia warnanya terang, itu intensitasnya berkurang. Ya. Jadi kalau annoying itu cuma meng gitu kali ya Kak Katie ya. Menjelaskan annoying, anak kecil tuh biasanya annoying. Terganggu ya, merasa terganggu. Anak kecil tuh. Jadi kalau dia sudah annoying, kita diemin, lama-lama dia bisa marah, ya. Kalau kita diemin lagi, permintaan yang nggak kita ikutin, jadilah dia tantrum. Jadi baca itu rage ya. Jadi dia udah kuat sekali. Nah, kemudian di sini juga ada kombinasi. Jadi emosi ini luas sekali. Kombinasi, misalnya contohnya awesome ya, kagum. Awesome itu kagum. Itu ternyata perpaduan daripada takut dan terkejut atau kejutan, surprise. Ada fear juga di situ. Gitu ya. Jadi nah seperti itu emosi ternyata. Ya. Nah, seperti itu kita mungkin hanya tidak menjelaskan lebih detail di sini, tapi ternyata yang namanya emosi itu sangat luas. Ya, jadi kalau kita bingung, boleh nih sahabat Lerem silahkan di Google banyak, silahkan googling, cari roda emosi si Pak Plutchik ini. Kemudian kalau kita punya rasakan emosi untuk latihan, nih kita lagi apa ya? Boleh sambil dilihat. Apa nih sebenarnya kita hari ini. Selama ini kan kita cuma tahu marah, sedih, kesel, tambahan lagi ya. Habis gitu takut. Nah jijik kita nggak tahu ya, jarang ya. Jarang. Saya pikir jijik itu respon ya, ternyata masuk di kategori emosi ya. Iya. Jadi kita belajar juga. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke gimana sih perkembangan sebenarnya yang mau kita bahas untuk perkembangan sosial emosional anak itu seperti apa gitu ya Kak Katie, mulainya itu dari umur berapa? Tapi tadi sebentar Kak Evi, tadi menarik ya bahwa sebenarnya sekarang sekolah-sekolah sekarang juga sudah mengajarkan perkembangan sosial emosional oleh anak ya, diperkenalkan gitu ya. Ya. Jadi memang namanya kompetensi sosial emosional.
yang Oke. mungkin kita nggak dapat nih Kak Keti. Saat ini anak-anak sudah mendapatkan itu Kak. Jadi mereka belajar, diajarin gitu untuk mengenali emosinya, dan sehingga jangan kaget sahabat lerem apabila anak-anak kita sekarang mereka bisa aja suatu saat bilang, ibu nggak ngerti ya perasaan saya. Ya, betul, betul, betul. Hati-hati juga, mungkin nanti Kak Keti bisa bantu sahabat bahwa ya harus ada feeling juga ya, bahwa kita juga harus punya boundary sampai mana anak membenarkan misalnya perilakunya dia dibalik kata emosi yang dia. Iya, iya. Nah itu justru menariknya di sini ya Kak ya. Bagaimana kalau sekolah itu udah memperkenalkan mengenai sosial emosional ke anak, kita sendiri sebagai orang tua belum tersadar. Kan jadi tadi itu, gimana kita bisa menetapkan healthy personal boundaries, yang ada kita marah-marah kan. Akhirnya emosi kita nggak kekontrol, pindah lah ke mamanya gitu ya. Di sini menariknya adalah, oh ternyata jika sekolah sudah mengenalkan ini ke anak kita, ya kita sebagai orang tua juga mesti bisa mengikuti perkembangan sosial emosionalnya anak gitu kan. Jadi kalau bicara tuh bisa nyambung gitu loh Kak Evi. Benar nggak sih? Saya selalu tertariknya tuh di sini gitu, dari roda emosi, dan dari Kak Evi bilang sebenarnya di sekolah udah diajarkan gitu loh. Ya, betul sekali Kak. Kita sebagai orang tua juga harus bisa mengikuti lah. Tuh, bisa terbuka. Ya, setuju. Oke Kak Evi. Kita lanjutkan ya perkembangannya Kak. Jadi ini sahabat lerem, kita coba malam ini untuk ngobrol ya. Gimana sih kita melihat perkembangan, nanti kita akan bahas satu-satu, mulai dari bayi usia 0 sampai 13 bulan, kemudian balita 13 sampai 36 bulan, prasekolah itu 3 sampai 5 tahun, sekolah dasar walaupun kita di Indonesia di sini 6 sampai 12 tahun, seperti saya jelaskan di depan, kita batasi sampai 9 tahun, 6 sampai 9 tahun, karena kita anggap itu anak-anak ya, walaupun sekarang 9 tahun, anak-anak sekarang sudah menstruasi, kalau perempuan udah masuk remaja ya, pubertas gitu ya. Ya oke, tapi kita ambil sampai batasannya 6 sampai 9 tahun. Nah, kita mulai mungkin untuk bayi 0 sampai 13 bulan, untuk secara sosial itu sudah ada nih Kak Keti yang membahas dari Pak Erikson ya, untuk perkembangan psikologi sosial itu psikososial seperti apa. Nah, mungkin malam ini itu saya kombinasikan, ditambahkan emosinya itu seperti apa. Ternyata dari bayi, kalau kita melihat, kalau kita kembali ingat nih, zaman-zaman kita pertama baru punya bayi, itu mereka sangat sering muncul tuh apa, ini kayak di gambar ini kan suka senyum-senyum ya, mereka sudah merasakan senang. Kemudian kalau ada suara kita bersuara keras saja, mereka sudah terkejut. Cemas itu kan ternyata turunan dari rasa takut. Cemas tuh kelihatan di wajah mereka, misalnya kalau malam atau ada suara gutur kayak gitu ya. Nah itu ada cemas juga, sedih udah pasti, karena komunikasinya mereka kan hanya bisa nangis ya. Nangis itu udah pasti sedih. Nah panik ini juga ada sebenarnya ya di bayi ini, ketika mungkin dia nangis terus nggak direspon sama ibunya. Nah, kenapa jadi terpikirkan juga nih Kak Keti, bahwa katanya kan dari awal itu selalu baik dipesenin sama dokter anak, Bu, kalau bisa anaknya dikasih ASI. Jadi proses menyusui itu juga sangat bagus, bagaimana untuk membangun bonding dengan anak ya, kita ada eye contact di situ, dan saat kita memberikan ASI itu bayi kan selalu digendong ya, jadi bentuk daripada tangan kita ini adalah safe place-nya mereka, safe place-nya si bayi
Ini memberikan rasa tenang, rasa nyaman, rasa aman kepada si bayi sehingga mereka itu merasa dicintai. Ya. Nah, bila rasa aman itu ya terpenuhi, artinya si bayi itu mulai percaya kepada kita ibunya. Makanya seperti apa kalau anak-anak ini dia mendapatkan rasa aman dari ibunya gitu ya, dia dia akan merasa percaya dirinya tentunya tinggi gitu ya. Tapi ada catatan juga di sini Kak Kety ya. Kalau misalnya kita juga benar-benar bikin dia aman gitu, ternyata ke depannya nggak baik juga. Mereka jadi mudah percaya sama orang. Oke. Jadi kan kalau kita dengar sekarang, aduh kenapa sih gue ketipu lagi gitu ya. Ya itu tadi mungkin bisa dilihat gitu ya. Atau dia malah susah percaya sama orang lain gitu ya. Ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi tentang karena kita ngomongin tentang emosi di sini. Karena kenapa sih kita tadi Kak Kety menanyakan, Kak nanti ujung-ujungnya tuh apa sih kalau kita bahas tentang emosi, perkembangan sosial emosi anak ini. Sekarang itu kan yang penting itu kan tidak hanya tentang EQ, intelektual, tapi kan juga ada emosional, kecerdasan emosional yang semua orang tuh concern ya, karena sekarang ini udah nggak zamannya kayak zaman kita dulu deh, lu pinter banget, jenius, bukan itu yang dikejar, tapi lebih mengejar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional salah satu poin pentingnya itu adalah membangun empati. Nah ternyata untuk membangun empati itu kepada anak itu dimulai dari bayi nih Kak. Aku jadi ingat waktu zaman aku baru punya anak pertama, masih parents as a title, nggak taunya kita pikir ngurus bayi kecil gampang, ternyata hari ketiga di rumah anakku nangis, teriak-teriak, bingung, bukannya aku menenangkan diri karena sudah capek juga dan baru berhadapan dengan realita bahwa ternyata ngurus bayi itu nggak mudah, anakku aku bentak. Ya, jadi tambah nangis dong dia, ya tambah nangis, tidak berusaha menenangkan. Nah yang keluar ibu. Biasa ada nenek kan selalu jadi dewa penolong ya. Iya. Begitu dipegang ya, digendong ya, baru ngerti dia punya safe place, langsung diem. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa udahlah, jangan digendong-gendong terus anaknya, bayinya, ntar bau tangan. Ya, sering dengar begitu ya. Ya, istilah itu bau tangan ya. Iya, kalau nangis biarin aja gitu kan, biarin aja, biar sampai juga dia diam sendiri. Ternyata setelah saya lebih mendalami hal ini gitu ya, itu sesuatu yang harus kita perbaiki. Umur bayi 0 sampai 13 bulan, dia baru tahu tentang dunia, yang bahasanya dia hanya tangisan. Jadi itu kan tangisan itu komunikasinya dia yaitu tadi ya, dia sudah berkembang emosinya, mungkin dia takut, mungkin dia sedih. Dia butuh tempat, butuh orang yang bisa menenangkan dia. Ternyata kalau kita abaikan itu bagi kita sendiri sudah mematikan natural empati kita sebagai orang tua. Nah, kemudian yang kedua, mengajarkan si bayi untuk memendam emosinya. Yang ketiga, membiarkan si bayi dibanjiri oleh hormon adrenalin dan kortisol yang merupakan hormon-hormon stres dan hormon-hormon stres lainnya. So, saya titip buat sahabat lerem yang mungkin masih punya bayi, secapek apapun, saat bayinya menangis, harus diambil.
Bila Anda capek, makanya dibutuhkan ibu kita atau seseorang yang bisa nemenin kita. Syukur-syukur sang suami mau membantu, jangan biarkan dia menangis. Karena ini base dari perkembangan emosinya anak kita nanti. Penting sekali ini. Gitu, Kak. Ya. Ini luar biasa ya Kak Evi ya. Justru bayi itu mengekspresikan kebutuhannya itu udah dari dia. Ya menangis itu ternyata bisa berarti banyak ya. Termasuk tadi itu menerbitkan, men-trigger untuk dia memiliki rasa empati ya. Dan kita cenderung, saya juga mengalami seperti yang tadi Kak Evi sampaikan gitu ya. Apalagi waktu itu saya masih sibuk kerja, jadi udah sibuk kerja masih begadang jam 2 jam 3 pagi gitu ya. Udah dikasih ASI kok nggak mau, nangis tanpa sebab gitu ya. Kadang-kadang saya suka ngeliatin si bayi ini, apa sih ini maunya gitu ya. Saking saya juga nggak tahu ngobrol sama siapa gitu. Cuman memang benar sih. Dan satu lagi mungkin yang saya bisa sampaikan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Kak Evi. Ini mungkin relate dengan mindful parenting tadi itu juga kemampuan si kita sebagai orang tua juga. Sebenarnya kalau kita tenang saat si bayi menangis, sama itu menular ya Kak Evi ya. Betul. Jadi bayi itu juga feel tenang gitu loh. Mereka berasa calm di pelukan yang tepat gitu. Ya. Tapi kalau kitanya panik, yang ada dia makin wow, kita makin panik lagi gitu ya. Ya, betul sekali Kak Kety. Jadi itulah pelajaran pertama bagi kita sebagai orang tua dan juga bagi si bayi untuk sama-sama belajar menenangkan diri. Bagaimana kita meregulasi emosi. Ini pelajaran yang pertama. Dan itu betul sekali, sahabat Lerem, untung diingatin sama Kak Kety ya, bahwa yang pertama kita harus tenang. Nah, nanti Kak Kety bisa ngajarin. Dan kalau anak ASI, biasanya itu mungkin ya kenapa harus dikasih ASI. Biasanya dikasih, maaf nih, puting susu kita aja dia enggak lah diamnya ya, daripada yang pakai susu botol gitu ya, karena kan pasti ada bonding di situ kita kepada dia gitu ya. Dan mungkin kita juga harus percaya diri, meyakinkan diri bahwa kita pasti bisa menenangkan gitu ya. Mungkin ini yang highlight kita di saat bayi usia 0-13 bulan. Kemudian bagaimana setelah dia berusia 13 sampai 36 bulan, berarti setahun sampai 3 tahun ini ya Kak Kety. Setahun itu kan anak-anak mulai belajar jalan. Sampai 3 tahun mulai dia kenal dengan permainan. Nah, di sini dibilang, tapi perkembangan sosialnya ini ya, perkembangan sosialnya. Dan dia ketemu dengan orang tua yang suka ngatur, bukan suka ngatur sebenarnya. Orang tua itu takut, ya takut, banyak takutnya orang tua itu. Tapi kalau kita perhatikan anak-anak umur 1-3 tahun ini itu justru nggak mau diatur karena baru bisa jalan, ya, dia baru kenal dunia, baru tahu senangnya mengeksplorasi lingkungan, ya, nggak peduli. Sering kita dengar kalau kita bilang tidak malah dilakukan, gitu ya. Iya. Nggak bisa gitu ya. Terus itulah yang disebut di sini anak mengembangkan otonomi atau kemandirian. Jadi suka melihat, meniru, sudah mulai meniru dia sebenarnya apa yang dikerjakan oleh orang dewasa. Tapi dia belum tahu bahaya, sama sekali dia nggak kenal bahaya. Pokoknya hanya meniru aja, karena dia ngerasa dia udah bisa melakukan sesuatu. Hati-hati di sini, kalau bisa kita jangan terlalu banyak membatasi. Karena kedepannya kalau dia tidak berkembang, tidak diberikan otoritas, tidak diberikan kesempatan untuk mencoba, nanti saat dewasa dia menjadi anak atau orang yang pemalu dan peragu. Ya. Kemudian dikit-dikit suka minta pertimbangan. Jadi ini kalau dilihat dari perkembangan sosialnya. Nah, kenapa sih seperti ini anak-anak gitu ya, nggak bisa dilarang, nggak bisa dibilang nggak kenal kata tidak gitu ya, karena
bagi mereka dunia itu yang mengelilingi mereka gitu loh. Pokoknya semua orang harus ngikut maunya dia gitu. Nah, biasanya di sini mulai anak-anak, kalau kita ngomongin tentang emosi yang tadi marah itu ya, anger, nah itu lebih dalam lagi mereka mulai tantrum di sini. Tantrum itu sebenarnya bagi anak-anak usia balita itu karena mereka takut dan frustrasi. Jadi kalau tadi Kak Keti bilang mungkin aja mereka saat bayi itu menangis, justru di anak-anak usia 1-3 tahun ini untuk mengekspresikan dia punya emosi, dia takut, dia frustasi, itu tantrum. Tantrum itu yang sampai guling-guling di lantai gitu ya. Udah tangisannya benar-benar meratakan telinga gitu ya. Benar-benar menguji kesabaran gitu. Nah, di sini juga sahabat lerem, bila ada yang memiliki anak di usia ini, jangan pernah meninggalkan anak pada saat dia tantrum. Ya. Karena di situ akan semakin membuat dia cemas, karena dia kok aku ditinggalin. Seringnya kejadiannya contohnya itu paling gampang, kita anggaplah ya anak 3 tahun kita ajak ke supermarket. Dia nggak boleh gitu ya. Kemudian nangislah tuh, kejar di lantai biasanya. Kakinya udah gerak-gerak seperti itu, tanpa sadar, nggak nyalahin karena kita juga mungkin pernah seperti itu ya. Diam nggak? Kalau nggak diam, ibu tinggal lo ya. Pura-pura tinggalin, tambah kejar, dia ngejar kita kan. Nah, itu sudah menimbulkan rasa cemas gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada saat anak seperti itu? Tentunya kalau memang dia lagi sakit, kita larang untuk makan es krim gitu yang dia minta, ya kita balik lagi seperti Kak Keti bilang, kita tenang dan kita firm saat menghadapi anak. Karena kita juga nggak mau suatu saat itu jadi senjata kan, karena manipulatif nanti ya. Betul. Ya kita juga harus tenang gitu ya. Ya kita bilang dengan nada mungkin, kamu sakit nak, ya sakit, tidak boleh makan es krim. Nanti kalau sudah sembuh akan ibu belikan es krim. Itu pasti akan nangis terus. Nah, balik lagi seperti di depan, safe place-nya anak ini kan kita. Ya ditunggu saja, jangan ditinggalin, ditunggu saja. Kalau bahasa ininya kuat-kuatan gitu ya, kuat-kuatan. Setelah dia tenang, nanti setelah dia sembuh, nggak usah minta, kita kasih es krim. Jangan sampai menunggu dia minta, kasih saja es krim. Kamu udah sembuh sekarang, ibu belikan es krim yang kamu sangat ingin kemarin, kasih dia es krim. Sudah kembali reconnect ya sama kita. Gitu Kak. Jadi sebenarnya tantrum itu juga nggak mengenakan bagi si anak-anak ini ya. Nyaman juga. Di sini juga mereka kadang-kadang nggak tahu ya, itu yang disebut dengan overwhelm. Ada perubahan hormon juga di dalam badannya yang mereka itu seperti terdorong aja untuk seperti itu. Iya. Anak-anak umur segini pasti sering nangisnya cerit-cerit, memaksakan kehendak. Maunya A harus diikutin. Gitu. Iya. Tadi itu menarik kayak itu pasti poin pertama yang mengenai otonomi ya. Jadi memang anak memang harus diberikan kemampuan untuk bisa mengelola otonomi mereka gitu. Ternyata tuh ya dampaknya adalah kalau itu tidak ada pembatasan yang terlalu berlebihan, bisa menimbulkan ini ya, jadi rasa kurang percaya diri ya Kak ya. Tadi kalau saya mendengar penjelasan Kak Evi ya. Jadi kembali lagi sebenarnya semua yang sifatnya terlalu itu memang nggak baik ya. Jadi ya kita sebagai orang tua juga bisa memetakan gitu sampai di batas mana gitu.
kan ya itu tadi, karena kan kita takut, ya. Mereka belum tahu bahaya. Misalnya main di kolam ikan, kakinya dimasuk-masukin air. Nah, kan kita itu kan udah transfer langsung takutan. Iya, anaknya nggak jadi. Nah, begitu dia malah kakinya pasti tambah dimasukin. Iya, betul. Itu kita tenang aja. Di sebelahnya aja. Ya, di sebelahnya aja. Kalau kecemplung gimana? Ya kecemplung ya dia belajar. Kan kita ada di sebelahnya. Kita kasih dia kesempatan untuk mencoba. Nah, di sini juga mulai anak-anak diajarin untuk toilet training. Ya, kalau yang masih pakai pampers, coba mulai dibuka gitu ya pampersnya. Nah, kalau tadi di saat mereka bayi gitu ya, saat menangis gitu kita usahakan sampai tenang gitu. Nah, sama sampai usia 36 bulan ini meningkat lagi tadi dengan tantrum. Nah, kemudian apa dong waktunya untuk melatih anak-anak itu tidur sendiri kan gitu. Itu silakan aja, tapi poinnya kalau kita mau melatih anak-anak tidur sendiri itu kita menemani dia sampai dia tertidur. Ya, jadi dia tertidur itu dengan perasaan yang tenang, mungkin dibacakan cerita, kita berdialog. Ini kan anak-anak baru sampai umur 3 tahun nih pengalamannya dia mengenal dunia. Pelan-pelan juga mungkin kalau ingin melatih kemandirian dia tidur sendiri. Ya. Kembali lagi memang tugas kita sebagai orang tua tuh harus sabar saat memberikan rasa nyaman ya Kak ya. Kayak tadi tidur biarkan sendiri gitu ya. Itu juga harus bisa menemukan kesabaran saat anak tantrum gitu. Tadi Kak Evi sempat bilang nanti setelah dia sudah sembuh kita berikan es krim gitu. Jadi itu ada faktor apresiasi kali ya Kak ya. Ini mungkin dilihat dengan empati yang tadi Kak Evi bilang ya. Ya, itu dia belajar kemudian tadi empati alami dan merefleksikan emosi anak. Mereka mungkin belum paham kalau dia marah gitu. Kita bilang aja, contoh tadi yang tantrum dia minta es krim, marah ya. Saya nama tuh Evi marah ya. Apa marah? Nggak apa-apa marah nak. Kesel ya, lagi pengen es krim, nggak dapet ya. Evi marah, iya nanti ya kalau sudah sembuh ibu kasih es krimnya. Biarkan saja dia mengekspresikan kekesalan, dia kan nggak tahu. Betul. Jadi balik lagi kita harus lebih kuat, kita harus menang. Oke Kak Evi, terus nextnya nih umur setelah di atas 3 tahun nih apa yang terjadi? Dia masukin prasekolah 3-5 tahun. Nah, mulai lagi biasanya anak-anak masuk sebelum TK tuh sekarang playgroup lah gitu ya. Nah, di sini secara sosial anak-anak mengembangkan inisiatif versus perasaan bersalah. Jadi anak-anak, nih kalau kita ingat lagi ya, kalau kita kasih mainan ke anak-anak umur 3-5 tahun, mobil-mobilan nih, betul contohnya ada anak cowok ya di sini di gambar ini, kita kasih mobil-mobilannya pasti habis dipretelin, benar nggak Mbak? Iya betul, pintunya dibuka, dicopot. Semuanya dicopot, tapi dia nggak bisa pasang sendiri. Dan sering banget dengar ibu-ibu mengeluh, aduh dibeliin mainan nggak ada yang lengkap, habis semua dipretelin. Ya, itu karena mereka punya inisiatif tadi. Ya, jadi kalau jangan kembali lagi, jangan itu akan muncul perasaan yang bersalah. Ya, terus gimana dong gitu? Ya biarin aja, kasih dulu gitu. Atau malah dibantu, sini nak bantu ya. Karena dia belum mampu kan, yuk kita coba. Percayalah, nanti kalau udah lewat masanya dia nggak bakalan lagi deh meretelin gitu ya mainan yang kita beliin. Ya betul. Dan mungkin ada taktiknya kali Kak Evi ya. Jadi jangan yang mahal-mahal. Jadi biar aja dia mengeksplor kan. Kita kadang orang tua kan suka udah dibeliin mainan mahal-mahal dirusak. Padahal kalau dari cerita Kak Evi dia bukan merusak ya.
itu Ya, penasaran gitu ya. Ini apa, gimana caranya? curiosity-nya dia kan harus dibentuk juga. Jadi ya dia Mm-mm. kan mana tahu mahal murah ya. Yang Betul, tahu betul. kita gitu. Jadi ya kita lah yang mengatur diri kita gitu. Nah, Mm-mm. mungkin juga di sini mulai bisa dimasukkan rules-rules sederhana, aturan-aturan sederhana gitu ya, Kak Evi. Jadi misalnya, oke nak, eh, bulan ini kita kamu boleh beli mainan, tapi beli mainannya 3 ya. Mm-mm. Nah, kalau minta lebih, di sambil sambil bermain diajarin, ini udah ada 1, udah ada 2, udah ada 3. Ya, jadi kalau anak-anak belum punya konsep, pasti kalau udah sampai 3-5 tahun mereka punya konsep lah, sambil mengenalkan konsep angka gitu. Nah, kemudian dia mulai bisa belajar juga untuk menyampaikan perasaannya, gitu ya. Dia nangis misalnya, oh dari kita, kamu sedih ya, kamu kecewa ya, gitu. Kita kasih emosinya, gitu. Nah, tapi ada juga yang lucu pada anak-anak umur 3-5 tahun, karena mereka kan sudah mulai bermain ya, bermain karena udah preschool atau masuk playgroup gitu kan, udah bermain dengan temannya, udah mulai sosialisasi awal dengan orang lain ya. Kadang mereka kalau kesel main pukul aja ke temennya, main aja ke temannya. Kalau ditanya, kita kadang suka lupa, kenapa sih kamu kok dijambak? Orang tua bisa, kenapa sih? Dia bilang, nggak tahu. Ya nggak tahu. Mengekspresikan aja gitu ya Kak Evi. Iya. Ya lebih baik kita bilang, sakit loh temennya. Efeknya aja yang kita kasih tahu gitu. Sakit loh nak, temenmu kamu tendang. Gitu. Efeknya. Nah, baru kita bilang, kamu marah ya? Jadi nggak usah ditanya kenapa, kita bahasakan aja perilakunya dia, emosinya dia. Semoga di saat 5 tahun dia sudah bilang, aku marah Bu sama Evi, aku marah Bu sama Katy gitu. Dia sudah mulai bisa kembali ke emosi dasar tadi ya. Aku sedih ya, aku sedih ibu nggak ngajak aku pergi gitu ya. Ini mulai anak-anak bisa menyampaikan perasaannya, keinginannya gitu. Jadi kalau sampai di sini kita tadi benar gitu ya, memperlakukan saat mereka dari bayi tadi, memberikan mereka kesempatan untuk menenangkan diri, kita juga belajar menenangkan diri, kan rasa tenang ini, menenangkan diri sendiri ini semoga sudah tebal ya Kak Katy ini namanya yang terbangun di anak dan diri kita. Karena akhirnya kita semakin mudah untuk menangani anak kita. Ini untuk sampai persiapan dia masuk ke sekolah dasar. Sekolah dasar tuh 6 sampai 9 tahun ya. Tahun ini mereka lebih luas lagi pergaulannya, perkembangannya, ya, dan biasanya udah banyak juga tuntutan dari orang tua. Ibunya biasanya gini, lebih. Aku ingat tuh waktu aku TK mau ke SD zaman kita dulu ya, Kak Keti, harus sudah bisa baca gitu. Senang banget terus saya masuk SD aja udah menakutkan sekali masuk SD itu bagi saya dulu gitu ya, sudah bisa baca takut, nah gitu ya. Dan anak-anak juga di sini sudah mulai tumbuh jiwa kompetisinya, jadi. Nah sebaiknya makanya nih orang tua biasanya banyak kasih les kalau bisa tuh jangan pelajaran tapi untuk mengetahui minat dan bakat gitu ya. Karena sangat berguna bagi mereka. Mulai sering diikutin lomba deh, lomba-lomba yang tingkat RT juga nggak apa-apa, yang penting dia menang. Nggak diadain sendiri juga boleh, karena ternyata itu bisa membantu mereka untuk punya pride, untuk punya kebanggaan. Kalau enggak, ke depannya kalau nggak ada yang mereka banggakan, itu nanti mereka jadi yang rendah diri ya, inferior, nggak percaya diri. Di sini juga karena mereka sudah lebih banyak bermain di SD, itu
tentunya lebih konflik itu lebih banyak ya. Konflik itu akan lebih banyak dengan teman-temannya di sini. Kalau ingat dulu tuh saling ejek gitu ya, saling ejek antar teman gitu. Itu di anak-anak SD ini sudah mulai juga. Nah, kalau tadi sampai usia 6 tahun itu kita sudah persiapkan anak-anak itu bisa menenangkan diri, ya mereka nggak terpancing lah gitu ya. Usahakan tidak nggak cepat, nggak reaktif kalau misalnya anaknya temennya itu misalnya mukul gitu ya, nggak langsung nonjok, itu masih ada remnya lah gitu ya. Atau kalau nggak dia mungkin cari guru, mengadu ya. Apa juga ya, karena kan itu dia harus tahu juga, dia mengenalkan bahwa ini nggak aman buat saya gitu. Kalau dia nggak mampu ya lebih baik dia panggil gurunya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi 9 tahun itu kita berharap bahwa anak-anak itu sudah bisa melakukan regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini bukan hanya untuk mau saya garis bawahi juga, Kak Kety, regulasi emosi ini nggak harus berarti kita calm gitu, enggak ya. Jadi regulasi emosi itu anak-anak harusnya sudah aware, sudah tahu bahwa aku ini marah, aku ini sedih, aku ini kecewa, aku ini kaget. Kamu misalnya tiba-tiba dikagetin dari aku ini kaget, itu juga regulasi emosi. Sebenarnya bagaimana dia menyadari perasaan gitu. Semoga anak-anak itu sudah bisa sampai seperti ini dengan bantuan kita ya, tentunya orang tua saat dia bayi sampai usia SD. Nah, ada yang mau dikomentarin, Kak? Ini saya cuma dari tadi membayangkan ya, dari ceritanya Kak Evi, dari baby 0 sampai 1 tahun, ya kan, 1 tahun sampai 3 tahun gitu ya. Semuanya ini ujung-ujungnya adalah kita mengharapkan saat mereka sudah di umur 9 tahun ini bisa meregulasi emosi ya. Nih, dari Kak Evi. Ya. Sedangkan gitu. Jadi mereka sudah peka ya dengan kalau bahasanya ya sudah mulai mindful awal lah ya. Betul ya. Dan saya tuh jadinya membayangkan bagaimana, ini menurut saya ya, karena memang saya lebih banyak bergerak di well-being ya. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa menularkan rasa gimana anak bisa self-regulated gitu ya, bisa meregulasi diri sendiri, bisa meregulasi emosinya. Kalau saat kita kesehariannya, saat kita mendampingi anak dari mereka bayi sampai mereka 9 tahun, kita tidak mencerminkan itu, Kak. Itu yang jadi pikiran besar di kepala saya gitu ya. Karena sebenarnya hal-hal yang mereka absorb sepanjang umur mereka berkembang, even dari baby tadi waktu Kak Evi cerita mengenai menangis dan kita diamkan aja di box itu, tanpa kita ambil, kita bawa ke pelukan kita, itu sudah terbangun kan, Kak? Di situ. Gitu kan? Ya, empati itu kan salah satunya mirroring ya. Betul. Jadi ini menarik bahwa dan apa yang mereka alami selama mereka dari bayi sampai 9 tahun di keluarga yang mereka lihat dari orang tua kan tanpa mereka sadari dan kita sadari sebagai orang tua itu terekam ya. Betul. Gitu. Nah, ini poin yang terakhir ini yang membuat saya menarik. Sudah semuanya kita sebagai orang tua juga bisa meregulasi diri kita. Betul. Dan tadi tentang mirroring, jadi ingat juga perkembangan sedikit aja tentang perkembangan otak gitu ya, karena ini ternyata terkait juga ada neuron kita yang mirror. Jadi ada tuh yang seperti itu. Kan anak-anak ini kan otaknya itu apalagi dari bayi sampai 9 tahun masih berkembang terus ya, Kak Kety ya, sampai usia 22 tahun kita itu baru dewasa gitu, mature ya, baru dia matang gitu. Usia 22 tahun. Jadi yang berkembang itu kan mulai dari reptilian brain, jadi itu untuk motoriknya, kemudian naik lagi ke mammalian, itu tentang emosi, itu dulu dimatangkan. Itu memang sekolah dasar, memang dasar dari semuanya gitu ya.
Oke, oke, oke. Akhirnya ujung-ujungnya itu adalah apa sih, seperti tadi kita obrolin, empati ya. Jadi membangun empati anak itu kalau sudah kita tadi kita bangun dari dia bayi, itu hasilnya apa? Semoga ya, semoga anak-anak itu bisa mengatur emosinya seperti Kak Keti bilang tuh, self regulation. Kemudian membantu anak juga untuk mengembangkan empatinya ke orang lain, ya. Karena tadi ada Kak Keti bilang, loh kita kan udah nyontohin, ya. Anak-anak kan mencontoh ya, modeling. Nah, seperti itu. Kemudian bagi kita apa untungnya nih? Agak bersusah-susah di awal ya, menahan emosi, menahan segala greget gitu, menahan segala amarah. Akhirnya kita akan lebih mudah kok kerjaan kita. Karena mereka lebih mudah juga untuk diarahkan, untuk dikasih tahu. Jadi parenting kita itu lebih efektif. Gitu Kak Keti. Luar biasa nih betapa empati ini ya. Kalau saya dengar dari ceritanya Kak Evi tuh, ya itu sudah bagian dari skill self-regulatednya kita ya Kak Evi ya. Even dari bayi itu pun sudah dididik gitu, sudah terdevelop gitu ya, meskipun sesuai dengan journey umur masing-masing gitu ya. Iya. Jadi di sini saya tuh dari tadi coba membuat apa ya, membuat penyambungnya kayak kita aja sebagai orang tua ingin bisa membangun rasa empati ke anak, gitu kan? Karena kita percaya bahwa dengan mereka bisa menciptakan rasa empati itu bisa terbangun, kadar emosi bisa diatur, ya, self-regulated ini, ya kan? Dan otomatis kalau kita bisa berempati buat diri kita sendiri, akan lebih mudah kan kita menularkan empati kita ke orang lain, ya, gitu kan? Nah, jadi saya langsung larinya ke si orang tua. Ya, apakah kita sendiri sudah menerapkan ini buat diri kita? Iya, dan apa namanya Kak, mungkin bisa Kak Keti bantu jelaskan kepada sahabat Lerem itu bagaimana orang tua itu, dari tadi kan kita ngomonginnya tenang kok gampang banget gitu ya, sabar, kok enak banget gitu ngomongnya gitu, tapi gimana dong harus mengaplikasikannya gitu dalam keseharian. Nah, gimana tuh Kak Keti? Mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan ke sahabat Lerem nih. Ya, ngomongin sabar, ngomongin apa tidak marah-marah. Tidak semudah itu Ferguson, kalau kata film-film telenovela dulu ya. Tidak semudah itu. Kita pun di umur saya sekarang nih sebagai orang tua ya ada kadang-kalanya gitu ya, yang namanya kita juga manusia gitu. Oke, jadi aku nyambung nih, tadi Kak Evi udah ngomongin dengan penuh amat sangat terstruktur gitu ya, dan journey-nya pun juga dijelaskan oleh Kak Evi. Sekarang kembali lagi, saat kita akan memainkan role kita sebagai orang tua, apakah kita sudah di state yang tepat? Apakah kita sudah di posisi yang tepat untuk related dengan empati, emosi, dan apakah kita sudah tahu diri kita sendiri, kita sudah mengenal diri kita sendiri. Nah, ini sekarang saya akan sampaikan kasarnya gini, ini aja digambarkan kan Kak Evi bisa lihat ya, ini orang tua mengajarkan sesuatu dengan anak dan anak dengan mudahnya meniru gitu ya. Nah, dia melihat garis muka mamanya tersenyum, bibirnya ditarik, si anak pun meniru. Tuh. Gimana caranya nih bisa kita tampil sebagai ibu-ibu yang selalu tersenyum? Tidak selamanya kita selalu tersenyum ya Kak Evi. Jadi di sini saya hanya akan memberi sedikit tips sebenarnya yang sangat biasa kita coba buat aplikasikan, tapi kadang kita bisa, kadang kita masih belum bisa. Oke. Kita kadang-kadang tuh ya sebagai, kalau menurut saya nih Kak Evi ya, kita sebagai manusia itu kita memiliki banyak role. Pertama role kita buat diri kita sendiri nih, aktualisasi diri kita, kalau kita sebagai seorang Keti. Apa yang jadi aktualisasi diri kita kan? Related dengan profesi, aktivitas, apapun itu. Itu aja sudah memegang porsi yang cukup besar. Kalau kita bicara dari diri kita ya. Kemudian kita sebagai orang tua ke anak kita. Ya kan? Belum lagi posisi kita punya role sebagai anak ke orang tua kita.
ya kan? Jadi eyangnya anak-anak tuh, kakek neneknya anak-anak juga masih jadi masih jadi sesuatu yang masih jadi pihak yang memang harus kita taking care juga otomatis, gitu kan? Belum lagi tuntutan-tuntutan lain lah, gitu. Jadi di banyaknya ini semua, sebenarnya kan waktu kita yang paling banyak itu adalah role kita sebagai orang tua, Ya. gitu kan? Nah, gimana sih caranya saat kita mengcombine semua role ini, terutama apalagi mengingat tadi Kak Evi perjalanan emosi anak terbentuk dari bayi sampai dia 9 tahun itu betapa banyak artinya gitu menjadi orang tua yang mindful, orang tua yang tenang gitu ya. Apa salah satu resepnya buat di situ gitu. Saya ingin mengangkat ada kalanya kita harus memberi perhatian lebih buat diri kita. Itu harus selalu ada rasa seperti itu. Jadi kenapa saya sebut ini self care, karena jangan diasumsikan atau diasosiasikan self care itu sebagai suatu tindakan yang egois, hanya mementingkan kita sendiri. Ya tentunya di mana-mana kalau sesuatu yang berlebihan, kekurangan itu nggak baik. Jadi kita main di zona yang pas gitu ya kayak. Jadi memang self care itu adalah suatu aktivitas yang memang diperlukan untuk bisa menjaga fisik dan mental. Kenapa kita perlu gitu ya? Karena memang role yang dituntut buat kita kayak tadi sabar menghadapi anak gitu ya. Kalau sungguh sabar kita pendek ya, sungguh sabar anak juga akan pendek. Ujungnya memberatkan kita lagi kayak tadi terakhir di poinnya KFV terakhir kan. Jadi agak lebih sulit untuk menerima arahan orang tua. Betul. Iya. Ya. Tapi Kak, kalau untuk self care ini juga sepertinya nggak sahabat Lara mungkin nggak usah harus mikir yang berat-berat, yang mahal-mahal gitu kali ya. Mungkin hanya aku inget jadi zaman waktu anak-anak tuh masih bayi gitu ya. Kan dikit-dikit nangis, minta ASI gitu ya. Kita bisa mandi sebentar, tenang, nggak diganggu di atas, dipakai shower, itu udah self care, bener nggak sih Kak? Rasanya punya waktu 10 menit, 15 menit, tapi benar-benar mindful, benar-benar menikmati air gitu ya, terkoneksi sama diri sendiri, itu udah self care gitu ya Kak ya. Betul. Jadi benar kayak Vi tadi, istilah self care itu bukan sesuatu yang harus something kayaknya luxury treatment atau apa. Setuju saya kayak Vi. Saat kita dari anak masih bayi pun gitu ya, kita bisa terlepas aja anak lagi bobo. Justru biasanya saya kejar-kejaran waktu tuh. Oh, udah tidur nih pulas. Oh, aku bisa makan karena kan kita ASI ya. Aku bisa makan. Oh, aku bisa mandi gitu. Setelah itu saya masih standby gitu kan ya. Jadi kalau saat dia nangis atau dia mau minta ASI lagi, saya sudah bersih juga, dan itu terus terang self care itu juga memberikan rasa confidence loh Kak Evi. As contoh tadi itu kan, kita udah bersih, kita udah bisa dapat energi untuk merecharge kan, mandi, kita juga makan. Jadi kita udah lebih confident saat si bayi bangun nih. Kita merasa udah punya amunisi gitu kan. Nah, saat confidence itu juga memberikan rasa lebih bisa mengontrol situasi kayaknya, dia lebih tenang. Itu salah satunya tuh Kak Evi. Kalau kita mau memberi contoh self care tuh nggak usah sulit-sulit gitu ya. Even cuman kadang ya udah jeda sebentar duduk di satu pojokan baca buku, itu juga sebenarnya udah salah satu aktivitas yang bisa dikategorikan self care. Nah, ini saya cuman kasih beberapa acuan gitu, bukan acuan, beberapa berdasarkan experience saya sendiri dan juga yang saya suka sering baca-baca dari buku ataupun di kelas-kelas yang saya ikuti gitu ya. Kita kadang sebagai orang tua tuh suka merasa, aku nggak usah kasih waktu buat diri aku. Me time tuh aku takut nanti giliran aku me time dianggap aku egois. Gitu. Ya, menurut saya me time itu bukan sesuatu yang salah. Asal itu. Semua ada borderline-nya. Jangan berlebihan lah. Gitu ya. At some point kan kita, tadi itu kembali kita harus mengenal diri kita. Role aku apa aja nih yang diberikan oleh Tuhan kepada saya di dunia ini. Kita harus tahu potensi diri kita harus aware akan kondisi kita. Jadi saat kita memutuskan, oke, aku perlu me time. Mandi itu pun me time. Baca buku tuh me time. Atau pas lagi break cuma nonton TV gitu ya. Kita nonton film-film komedi yang cuma 30 menit, itu pun udah merecharge loh ya. Itu pun sudah me time. Nah, yang sulit itu adalah kita bisa punya rasa tidak bersalah sehingga kita bisa ada rasa disiplin. Oke, ini kayaknya udah too much nih. Saya berhenti dulu deh. Saya jeda dulu lah. Nah, di sini saya coba ingin mengajarkan sahabat lerem
dengan kita bisa memperhatikan nafas kita saat kita sedang either kita sedang terburu-buru atau kita sedang panik, tanpa kita sadari kan derap nafas kita tuh cepat ya kayak Via. Oke, aku masih ini, aku masih ini, aku masih itu, gitu kan. Tapi saat kita tarik diri kita dari ke hektik, situasi hektik itu, kita jeda sebentar, kita coba latih diri kita hanya untuk olah nafas. Tarik nafas panjang, tahan sejenak, rilis perlahan. Lakukan seperti itu aja 2-3 kali, itu langsung udah rasanya tuh yang tadinya semua harus diselesaikan secara terburu-buru tuh bisa ada, oke, kita bisa lebih fokus, karena kita lebih tenang kan, otomatis tarikan nafas itu membantu sirkulasi oksigen, sirkulasi darah juga somehow jadi bisa lebih netral. Ya. Oke, mungkin bisa juga ini kalau kita bawa sebagai orang tua yang baru tadi ya, kayak contoh kita tadi ya, waktu si baby baru kita kaget, ternyata kok nangis melulu gitu, tapi itu ya mungkin itu tadi ya Kak ya, jangan sampai nunggu kalau kita udah ngerasa hektik lagi, coba kita tarik nafas saja gitu ya, tarik nafas panjang gitu sebentar, moga-moga bisa membantu kita tenang, bayinya juga tenang gitu kali ya. Iya. Dan kadang tuh misalnya si bayi nangis ya, kita liatin aja dulu gitu ya. Ya cuman mungkin dulu saya belum mengenal istilah olah nafas, ya lebih kayak oke, kita tenang, kamu bisa lakukan, kamu adalah ibu, kamu bisa melakukan. Saya biasanya mengafirmasi ya. Kalau sekarang istilahnya afirmasi, yang saya tahu dulu saya nggak kenal itu. Itu juga bisa dipraktekkan ya Kak Evi, sebelum kita ambil babynya kita Oke, everything semua akan baik-baik adanya. Aku harus melakukan role sebagai ibuku, mesti memberikan ketenangan buat bayi. Udah. Itu biasanya hasilnya jauh lebih baik dibandingkan kalau kita panik gitu ya. Jadi nafas kita terburu-buru, kita nggak fokus gitu. Ini di bagian untuk me time. Jadi me time itu termasuk ini pun juga udah me time sebenarnya. Bayang nggak sih yang nafas itu paling berapa detik ya, mungkin paling semenit 2 menit itu aja sudah kita bisa kategorikan itu sebagai me time gitu buat diri kita. Nah kedua ini yang kadang kita suka lupa nih kayak Vi sebagai orang tua gitu kan, udah capek ngurus anak, ngurus suami, kerjaan, ngurus rumah, mungkin masih mengantar kemana-mana gitu ya, kita sudah terpola dengan aktivitas yang rutinitas itu, kita suka lupa gitu. Coba sekali-sekali mungkin kalau disempatkan weekend kita bantu dengan hari libur gitu, kita bangun pagi, olahraga jalan pagi aja gitu ya. Itu juga salah satu aktivitas yang menurut saya sebenarnya mudah dilakukan gitu kan. Cuman memang harus siapkan waktu gitu kan. Cuman saat kita jalan pagi itu kadang-kadang kita jadi menyatu sama alam, kita bisa bantu olah nafas, dan itu saya bisa yakinkan saat kita kembali lagi ke rumah gitu ya untuk melakukan aktivitas kita, somehow semua tuh rasanya seperti baik adanya gitu, karena mungkin kita udah lebih segar, pola pikir kita juga udah lebih fokus gitu, ada rasa grateful mungkin pas saat kita melakukan aktivitas itu juga memberikan sensasi tersendiri lah kalau bahasa saya gitu. Dan ya makanan gitu juga harus kita jaga ya, mungkin juga buat beberapa orang tua mungkin yang memiliki anak sudah remaja gitu ya, kadang-kadang ini juga jadi, kalau dari bahasa Kak Evi, mirroring ya. Kalau saya lebih melihatnya jadi kebiasaan gitu. Kalau kita terbiasa makan makanan mungkin yang ya saya bilangnya yang kurang sehat lah gitu. Jadi itu kan yang si anak biasa terima kan. Jadi ya jangan salahkan si anak juga, mungkin di luarnya dia juga terbiasa dengan konsumsi itu. Jadi mereka jarang merasakan hal-hal yang mungkin secara asupan makanan bisa jauh lebih memiliki nutrisi yang tinggi. Gitu. Jadi ini kembali lagi memang ya sering walk the talk, kita harus memberi contoh lah untuk diri di sini. Nah ini poin ketiga ini yang menurut saya paling menarik gitu ya, karena ini di luar dari kontrol kita sebenarnya. Kita kan selalu sebagai orang tua kita merasa kita tahu apa yang baik buat anak kita. Gitu kan. Jadi kenapa di sini saya ambil contoh perfectionism versus parenting. Kita suka lupa bahwa yang tadi seperti Kak Evi bilang, anak mengenal emosi, anak bisa mengekspresikannya, malah sambil seiring berjalannya umurnya dia, anak juga kita ajarkan bagaimana bisa mengontrol, bisa meregulat gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu sudah individu yang unik. Jadi kita sebagai orang tua juga tidak perlu ingin memaksakan gitu loh.
memaksakan anak untuk melakukan apa yang kita mau, gitu kan? Mereka juga akan berkembang sesuai waktunya. Tinggal cara kita gimana caranya bisa memberi stimulasi yang tepat. Soalnya yang ada yang saya suka, yang saya sering lihat gitu ya. Jadinya orang tuanya jadi seperti udah stres sendiri kan. Anak aku maunya begini, dia nggak itu. Aku kesel lagi gini. Padahal sebenarnya actually anak itu juga fine melakukan apa yang dia lakukan gitu. Kitanya aja sebagai orang tua yang tadi itu ada rasa ketakutan, mungkin ada rasa cemas gitu kan. Sebenarnya anak-anak itu juga melakukan sesuatu sesuai dengan masanya kok gitu ya. Ada kalanya mungkin nilai rapot jelek misalnya udah SD gitu ya, ya mungkin kita bisa tanyakan apakah mungkin dia nggak nyaman saat melakukan, bisa aja kan saat lagi ulangan tiba-tiba dia ngerasa kok aku panas atau masa udara panas lah, atau posisi alat tulis misalnya nggak nyaman, itu kan juga memberi sensasi-sensasi kan untuk level fokusnya gitu. Jadi ini yang saya selalu ingin tanamkan tuh, anak itu adalah individu gitu, individu yang unik gitu ya. Bukan berarti karena anak saya perempuan jadi saya ingin anak saya perempuan itu seperti tumbuh seperti saya. Oh, nggak bisa. Apalagi di anak sekarang ya, kayak anak kita aja stres, kitanya merasa dihargai gitu. Dan satu lagi kalau boleh ditambahkan Kak Kitty, ingat gitu ya buat sahabat Lerem bahwa anak itu bukan orang dewasa mini. Betul, betul. Jadi sesuaikan bahasa kita dengan bahasa pada saat perkembangannya dia. Jadi contohnya di bahasa. Dan be playful juga buat kita. Karena kita merasa kita sebagai orang tua, kita lupa untuk bermain bersama mereka. Betul. Ya. Jadi pada saat kalau nemenin anak umur 3-5 tahun, ya kita harus bisa seperti mereka. Ingat lagi bahasanya. Main peta umpet ya, main peta umpet lah, kan bisa sekalian olahraga ya Kak ya. Iya betul. Yang ada main peta umpet sambil nunggu anaknya, karena kita sebagai orang tua sambil ngecek handphone ya Kak ya. Jadinya anaknya kok mami nggak ini tuh. itu saya ngelihat itu banyak yang terjadi gitu ya. Jadi kadang-kadang di lain pihak kalau saat kita sedang makan rame-rame, kita mengharuskan anak mengikuti aturan kita gitu ya. Tapi kadang kita sendiri sebagai orang tua juga tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa, kadang-kadang tidak memberikan contoh yang tepat gitu. Nah, untuk sampai ke situ memang harus memiliki ya rasa sadar dan fokus. Sekarang saya fokusnya main sama anak, ya udah kita main sama anak gitu. Jangan dicampur adukan. Gitu sahabat Lerem, itu kurang lebih 3 hal yang saya sampaikan. Pertama nih, masih ada lagi nih sahabat Lerem. Ini tidak sesulit seperti yang ditulis sebenarnya. Kembali lagi, saya yakin semua sahabat Lerem punya cara sendiri bagaimana sih menemukan self care itu, bagaimana itu sahabat Lerem lebih tahu. Nah ini tadi Kak Evi sempat bilang kita harus bisa tegas juga, kita juga harus bisa firm ke anak. Nah ini juga penting nih Bapak Ibu, para orang tua nih ya dari sahabat Lerem. Kita harus bisa menciptakan batasan pribadi yang sehat. Sekarang tuh terkenal setting personal healthy boundaries. Ya, membuat batasan pribadi yang sehat. Ini bukan hanya berlaku buat kita ke anak, tapi buat kita dalam berelasi keluar. Berelasi dengan pasangan, berelasi dengan mungkin orang tua kita, berelasi dengan lingkungan di mana kita beraktualisasikan diri, gitu ya. Ada saatnya kita harus bisa mengatakan tidak. Di sini saya garis bawahi dengan bijaksana. Bukan maksudnya semua kita bilang enggak gitu juga, gitu ya. Tapi kita tahu mana batasan yang ini sudah di luar hal yang saya nggak bisa kontrol. Gitu. Karena nanti hasilnya apa? Respon yang kita keluarkan. Ya kan, misalnya kita udah capek, gitu ya. Kemudian terus atau kita sedang ada kerjaan yang penting gitu, tapi kita udah sampai rumah, kita harus ngurus anak, kita masih membuat prioritas tuh. Kalau memang kita rasa kerjaan ini amat sangat penting, kita harus memberikan pengertian sama anak, sebentar ya, nah kasih mama waktu 10 menit mama selesai ini, setelah 10 menit mama kembali ke kamu. Misalnya kita rasa itu penting, tapi kalau kita rasa oh ini masih nggak apa-apa dan saya masih oke mengentertain anak saya, ini saya tinggal, nggak apa-apa juga. Yang pasti tadi aku kalau ingat kata Kak Evi, kita harus firm.
Jadi saat kita men-create personal boundaries ini, kita harus firm. Dan dikomunikasikannya juga tepat ya Kak Evi ya. Ini mungkin agak relate nih kalau nanti kita ada waktu kapan lagi melakukan kelas ini love language gitu ya. Jadi cara kita mengkomunikasikan kebutuhan kita, cara kita menyampaikan apa yang kita ingini, itu juga harus tepat tuh. Apakah ini sesuai nggak dengan ekspektasi atau apakah ini sesuai dengan apa yang dipikirkan dari misalnya pasangan kita atau anak kita. Jadi memang menciptakan batasan pribadi itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sehat. Selama kita melakukannya dengan bijaksana. Sehingga kita bisa apa ya kalau saya bilangnya itu bisa yaitu antara lain bisa self regulated, yang kita bisa kontrol adalah respon kita dari diri kita sendiri. Itu kita kontrol. Di luar itu nggak apa-apa. Itu mereka merespon dengan kacamatanya mereka punya alasan kenapa mereka merespon itu. Jadi apa tadi istilahnya baper, nggak usah baperan gitu ya. Gitu. Ini untuk personal setting boundaries nih kayak saya yakin pasti kita sendiri sebagai individu normal kadang kita suka memiliki challenge tersendiri untuk bisa bilang enggak atau bisa mengontrol respon tuh pasti masih ada lah, itu suatu proses sih. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuman selama kita sadar bahwa oh aku kok responnya begini ya, harusnya begini, itu aja udah baik kan. Ya betul. Nah setelah itu kalau kita bisa create personal healthy boundaries pasti kita lebih happy. Saya yakin karena kita merasa kita juga punya self confidence yang cukup. Kita bisa mengalokasikan waktu buat diri kita sendiri. Jadi apa? Kita bisa melakukan self exploration. Ini self exploration sebenarnya as simple as kayak saya tuh waktu pas era-era COVID saya jadi senang berkebun gitu ya Kak Evi, nyiramin tanaman gitu ya. Ternyata saya bisa lebih melakukan self exploration. Oh, saya sadar bahwa kok tanaman yang ini agak layu ya, kok yang ini ya. Terus kadang-kadang kayak gitu jadi kayak mirroring ke kita. Oh jadi once kita lagi capek, kita juga harus ingat gimana caranya buat menaikkan mood kita kembali. Gitu. Itu salah satunya. Jadi banyak aktivitas yang sifatnya bisa men-trigger atau meningkatkan cara kita mengeksplor diri sendiri. Atau olahraga. Kayak saya tuh kadang-kadang saya merasa sekali kalau saya lagi akan menghadapi hari yang akan sibuk, itu pasti saya hajar sama lari kayak gitu. Saya pagi-pagi saya sempatkan olahraga kayaknya saya merasa oke, aku akan menyiapkan diri saya nih untuk bisa menjalani hari-hari yang sepanjang hari itu. Jadi moodnya terjaga happy gitu ya. Somehow saya bisa menemukan, saya bisa lebih fokus gitu. Ini setiap orang again beda-beda apa hal yang membuat kita happy. Gitu. Starting di awal hari ya Kak. Kalau agenda kita padat, justru Kak Katie melakukannya dengan olahraga ya, untuk menjaga stamina semua gitu ya, untuk biar inilah ya, energinya terjaga gitu ya sampai malam gitu ya. Betul. Untuk melakukan ini pun saya menciptakan batasan pribadi guys. Jadi saya bilang kepada anak saya, mama perlu waktu buat olahraga. Jadi mungkin memang nggak bisa antar kamu sekolah. Ya kan? Tapi dengan komunikasi yang positif mereka mengerti. Oh ya udah oke. Jadi semuanya bisa tersampaikan dengan tanpa ada rasa emosi atau si ibu merasa bersalah atau si anak merasa nggak diperhatikan. Nggak ada ya. Tuh. Atau saya ada beberapa teman-teman saya yang senang misalnya memasak, merangkai bunga. Itu juga salah satu aktivitas pertama, itu juga menstimulasi seni kita, dan somehow itu juga bisa merilis ini Kak Evi, merilis misalnya ada rasa emosi apa kita sedang sedih atau kita anxiety gitu ya, karena kan anxiety itu berarti di posisi kita sekarang kita sudah membayangkan hal yang akan terjadi nanti. Jadi sedangkan itu belum terjadi kan. Nah, saat kita memfokuskan diri kita dengan kita mungkin melakukan sesuatu yang sifatnya membangkitkan sisi kreatif kita, somehow rasa itu akan berkurang tuh. Karena kita jadi fokus kan, kita being mindful gitu. Kita stay present nih. Oh oke, aku sekarang sedang belajar merangkai bunga. Jadi seni kita kan, aku senangnya tampilannya gini. Even tuh kadang-kadang emosi kita juga pengaruh ke situ kan. Makanya dibilang chef itu, orang yang pintar memasak itu, emosi itu berpengaruh ke taste masakan gitu ya. Mungkin dia lagi kesel, lagi apa gitu ya. Cara racikannya mungkin jadi bumbunya tuh terlalu spicy, mungkin terlalu strong gitu kan.
Cuman kalau dia lagi calm, lagi ini mungkin bisa pas. Itu salah satu tuh. Jadi impact-nya itu bisa terasa dengan result yang setelah kita melakukan. Nah, atau berkumpul dengan teman-teman lah. Ini biasanya mungkin ini bisa untuk papa-papa, bisa untuk mama-mama gitu ya. Orang tua kadang-kadang perlu waktu juga. Ya, bapak sekali pamit sama suami, aku pergi sebentar ya, mau ngopi sama temanku si A. Itu juga membuat kita happy kan, merecharge energi kita ya. Asal ini semua dilakukan sesuai dengan, jangan berlebihan lah, dengan bijaksana. Makanya saya selalu bilang dilakukan dengan mindful lah. Gitu. Iya nih Kak, jadi ingat tuh kalau yang aktivitas yang menstimulus itu seni itu ya bantu kita. Aku nih kan orang Bali Kak, Kak sekali bikin sajian itu kan dari janur ya. Jadi kalau pada saat aku mengerjakan itu kan kita dituntut untuk presence banget ya. Itu benar seperti Kak Keti tadi bilang, kadang keluar saat kita happy dan aku memang senang, itu sisi kreatifnya muncul ya, ide-idenya gini. Dan itu salah satu aku untuk me time-ku itu. Jadi justru kalau misalnya lagi kok tadi Kak Keti dengan berolahraga gitu ya, kalau aku lagi butuh refreshing gitu lah ya, misalnya janur terus aku bikin itu. Oke. Kayak menemukan diri sendiri ya Kak ya kalau lagi melakukan itu ya Kak Evi ya. Ya, jadi untuk kembali mengingat kalau kita terlalu banyak apa sih istilahnya tuh overthinking gitu ya, untuk ke depan gitu, pikir ke depan gitu. Ya belum terjadi. Thank you Kak Keti sudah mengingatkan untuk menarik kita presence ya, hadir. Saat ini aja nikmati saat ini. Ya. Betul. Kembali lagi kan kita sebagai orang tua juga kalau kita nggak bisa being presence untuk diri kita, gimana kita bisa being presence buat anak kita? Jadi itu makanya saya selalu mengafirmasikan ke diri saya, kembali ke diri kita lah. Sebelum kita ingin memberikan sesuatu ke orang, kita sendiri sudah tercukupi belum? Kalau kitanya masih belum tercukupi itu akan sulit gitu loh Kak Evi. Jadi ya secara ininya jadi mendrain energi kita juga jadi lebih kurang gitu kan, drain down gitu kita punya energi. Gimana kita bisa fokus melakukan hal yang positif lah sesuai apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir ini nih Kak Evi, yang aku selalu ingin mengingatkan para sahabat lerem, ini juga mungkin kenapa ini saya dibantu dengan teman-temanku, teman-teman fasilitator tuh ingin membentuk suatu keadaan yang lerem gitu, keadaan yang tenang. Karena at some point mungkin kita merasakan saya nggak baik-baik aja nih. Saya udah coba, ya kayak tadi ya misalnya, saya udah coba buat bisa ambil me time buat saya udah melakukan semua hal-hal yang biasanya bisa membuat saya happy. Kok saya udah nggak ini ya, rasa saya itu masih anxiety saya masih tinggi. Saya masih merasa semua saya pikirin, saya jadi over control gitu kan. Akhirnya saya nafas saya jadinya dredeg gitu, karena lebaran dada saya juga jadinya berdegap keras, atau mungkin bisa juga lari ke menyerang bagian organ tubuh kita, misalnya asam lambung kita naik, ya itu kan sebenarnya bagaimana cara otak kita bisa meregulate respon yang harusnya kita keluarkan, gitu kan? Apakah berlebihan, apakah kekurangan, itu impact-nya tuh kembali lagi ke badan kita sendiri. Jadi sahabat lerem nggak perlu sungkan gitu ya untuk bisa mengakui bahwa saya nggak lagi di posisi yang baik-baik saja nih. Saya kayaknya lagi terganggu dengan setiap kali saya berhubungan, misalnya ini berhubungan sama pasangan atau berhubungan dengan rekan kerja lah. Setiap kali saya berhubungan dengan rekan kerja saya, dengan bos saya, pasti saya bawanya, ini saya udah tahu nih, pasti kerjaan saya dianggap salah. Pasti ini nih, ini memang like and dislike. Kadang-kadang kita bilangnya gitu ya Kak. Padahal like and dislike kan respon yang kita anggap kita rasakan kan. Gitu loh. Kalau kita melihatnya negatif terus ya, gimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang berkualitas. Tapi ada kalanya itu tidak bisa kita selesaikan sendiri gitu. Nah, pertama kebetulan kami di Lerem dulu kita ada yang istilahnya teknik untuk bisa melakukan self healing gitu ya. Ini healingnya bukan yang healing jalan-jalan ya Kak ya. Jadi benar-benar
salah satu fasilitator di Lerem memang memiliki sertifikasi untuk melakukan ini. Jadi gimana caranya mungkin kalau saat kita sedang panik, mungkin kita menggenggam bagian jari kita yang mana gitu. Saat kita sedang sedih, kita misalnya dengan jari manis yang kita genggam. Itu sentuhan-sentuhan halus itu juga memberikan rasa sensasi tersendiri di badan kita sehingga kita bisa lebih tenang. Gitu. Kalaupun itu sudah dilakukan tapi masih juga merasa masih nggak balance ya, kok aku begini-gini terus ya, atau mungkin bingung, aku sebenarnya apa sih mau aku lakukan di hidup ini, kayaknya semuanya salah, semuanya nggak benar gitu. Ya wes gitu, ada beberapa fasilitator kami yang memang juga terakreditasi gitu kan untuk sebagai coach gitu, ada juga konselor gitu, atau mungkin juga dirasa perlu ke psikolog ya silakan. Jadi intinya Kak, yang saya bisa lakukan adalah yang bisa saya sampaikan, kita harus mengenal diri kita sendiri Kak. Ya, kita masih tahu gitu ya. Setiap manusia kan dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan kan. Tinggal gimana kita bisa sadar, memang harus ada kesadaran dulu nih. Kita ada kesadaran, kita bisa accept kesadaran. Dengan kesadaran kita bisa accept situasi itu, oh aku si Katie, kelebihan aku ini. Cuman aku rasa aku masih begini. Ya kan? Dari situ kita bisa berpikir nih, yang kurangnya kita mau kita apain? Kelebihan kita mau kita tingkatkan seperti apa? Gitu. Jadi saya selalu tanamkan rasa itu ke diri saya sendiri seiring dengan berjalannya proses life journey saya gitu ya Kak ya. Gitu, dan saya merasa semakin kita bisa kenali diri kita gitu ya, si self care apapun itulah yang relate ke diri kita itu akan mudah buat kita lakukan. Ya, betul. Begitu Evi, kalau dari saya singkat, cuman saya ingin menggunakan kata-kata yang cukup dalam jadi bisa terkena juga ini untuk para sahabat Ler. Iya, luar biasa sih Kak Katie tadi, ujung-ujungnya adalah kita penerimaan ya, penerimaan terhadap diri kita dulu. Siapa dong yang mau menerima? Betul. Dan mengeksplorasi diri terus-menerus, berani untuk melihat ke dalam diri, melihat kelebihan, kalau bisa terus diasah gitu ya, diasah kelebihannya yang diasah. Kalau kita ada kekurangan, perlahan untuk kita tingkatkan. Itu bukan untuk ditinggalkan, tidak sih. Kalau saya sih lebih baik kita nggak ada salahnya juga untuk kita, siapa tahu dia belum diasah gitu ya, ya nggak pernah kita perhatikan. Betul. Gitu. Iya. Betul Kak. Nah ini semua nih sebenarnya ya bisa dibilang ya modal kita ini ya, modal kita bisa berelasi dengan siapapun termasuk role kita sebagai orang tua ke anak. Gitu Kak Evi. Nah, kita dari tadi udah ngobrol berapa lama nih Kak Evi? Kita kalau ngobrol suka lupa waktu ya Kak Evi ya. Apalagi kalau ngomongin mental dan orang tua gitu ya. Jadi sahabat Lerem, dari obrolan kita kali ini nih bukan hanya ada. Kita ngobrol panjang lebar sebenarnya apa sih yang bisa diambil gitu ya. Nah, nih Kak Evi, monggo. Gimana Kak Evi sebagai orang tua nih? Jadi saya tidak akan pernah bosan Kak Katie untuk mengingatkan orang tua bahwa saat kita membersamai anak kita dalam journey-nya kita itu ya sebagai orang tua, bersama anak-anak kita, kalau dalam hal ini kita membantu anak-anak kita itu berkembang secara emosi dan sosialnya mereka, coba terapkan 4 core behavior, 4 perilaku dasar dari The Bold Parents gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana kita presence. Tadi kita bolak-balik ngomong sama Kak Katie itu presence, hadir. Nah kalau kita sebagai orang tua ke anak, yuk kita coba benar-benar hadir. Mulai dari bayi deh. Dia nangis, ya kita hadir, kita tunjukkan kita ada, jangan ditinggal. Jangan ditinggal, kita hadir sebagai orang tua. Apapun pada saat itu, seperti apapun perkembangan kita sebagai orang tua. Kalau kita bilang bahwa saat itu kita baru bisa memberikan basic needs-nya, ya kasihlah itu. Tapi kita sebagai orang mindful lah. Jadi benar-benar kita fokus tadi untuk ke anak kita. Kalau itu bayi kita lihat. Kalau kita tadi ngomongin tentang emosi, kalau kita mindful, kita bisa lihat nih, dia sedang apa nih? Apakah dia happy, dia sedih, apa dia kecewa? Setelah
anak-anak itu kan juga melatih mindful kita. Kemudian open, tadi juga kita sudah sempat ngomongin sama Kak Kety bahwa kalau memang suatu waktu kita diminta untuk berubah, ya kita harus open gitu. Tadi kita juga ngomongin banyak tentang role model gitu. Anak-anak ya kita juga harus, kalau dia kasih feedback, kasih masukan ke kita gitu ya, mungkin kurang tepat ya, kita belum menjadi role model yang diharapkan oleh anak kita, ya kita harus menerima. Dan terakhir jangan lupa selalu untuk mengapresiasi yang di ujungnya nanti dengan celebration. Apabila tadi Kak Kety bilang kita kalau sebagai manusia ya kita boleh kok kita nggak oke gitu. Ketika kita mencoba sesuatu, kita mengasah apa yang tadi yang misalnya apalagi itu yang kita rasa kekurangan kita, kemudian kita bisa do better gitu ya, lebih baik ya kita apresiasi. Kemudian ya jangan lupa juga ya kita ke anak kita gitu. Kalau dia misalnya ke contoh kecil tadi ya, dia bisa yang anak yang tantrum gitu, dia bisa lebih baik, dia bisa yang tadinya menginginkan sesuatu, memaksakan kehendak dengan nangis jejeritan, kemudian dia bisa berkata-kata dengan baik gitu, ya kita apresiasi juga. Iya, memang menarik ya, kayak 4 perilaku ini sepertinya 4 ya Pak Kak Evi ya. Cuman mempelajari dan mempraktekkannya ini yang memang dibutuhkan proses ya. Tidak semudah itu gitu. Makanya masuk ke bagian saya tuh, saya selalu melihat bahwa semua yang terjadi di kehidupan kita tuh proses pembelajaran gitu ya. Apalagi melakukan role kita ya, namanya dibilangnya kan suka dibilang ada istilah kehidupan itu seperti sekolah pembelajaran buat kita. Gitu. Sama juga halnya menjadi orang tua tuh juga kayak tadi Kak Evi menceritakan dari mereka masih bayi, kemudian mereka masuk sampai 3 tahun ya kan, terus kemudian persiapan buat sekolah itu tuh juga proses kan buat si anak berkembang. Kita pun juga sebagai orang tua proses pembelajaran tuh untuk bisa lebih mengenal emosi anak gitu ya. Otomatis kita juga proses pembelajaran di kita, apa yang harus saya lakukan nih kalau anak begini, ini gimana, cara handle gimana gitu ya. Nah, jadi dari situ saya selalu berpendapat bahwa untuk kita bisa menunjang melakukan role kita sebagai apapun itu, kita harus bisa menemukan keseimbangan di diri kita. Gitu. Kita harus bisa tadi itu kembali mengenal diri kita sendiri gitu ya. Kayak tadi Kak Evi bilang, kalau yang sudah bagus bisa ditingkatkan, yang jelek nggak berarti dibuang. Kita bisa cari banyak ruang yang bisa kita melakukan perbaikan. Gitu. Cuman kembali lagi ya kita harus sadar gitu, kita harus bisa menemukan itu. Jadi menjaga kesehatan mental itu perlu gitu ya, dan itu harus sahabat larang. Lagi kalau tidak seimbang ya kita tidak bisa melakukan, kita tidak bisa beraktualisasi diri apapun itu, mau aktualisasi diri sebagai orang tua, aktualisasi sesuai role profesi kita gitu ya. Kalau kita nggak bisa menjaga membalancekan ini, itu pasti akan terganggu. Nah ini juga sekali lagi yang tadi juga Kak Evi sebutkan, tidak ada yang salah gitu ya. Karena menurut saya ada kalanya pihak luar yang bersifat netral dan profesional, mereka bisa melihat dari angle yang beda gitu ya. Mereka bisa membantu mengarahkan para sahabat larang dari kondisi sekarang ke mana nih yang mau dibawa. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar curcol ya Kak Evi ya, harus ada perbaikan, improvement ya gitu Kak Evi ya. Ada improvement yang ini gitu. Jadi ya Kak, jadi aku setuju tuh kalau kita jangan pernah sungkan untuk ketemu profesional. Kalau ketemu profesional itu yang paling utama apa? Confidential itu udah pasti kepegang. Kalau kita curcol pergi ke teman, nggak jamin ya ininya apa confidentiality. Jadi starting dari confidentiality itulah kita merasa aman dulu kan, merasa aman karena kita kan mau bercerita tentang diri kita. Itu aja sih Kak. Jadi sebaiknya sih memang ke profesional ya, daripada kalau kita ke teman, sedekat-dekatnya teman ya kita nggak bisa menerima garansi tentang confidentiality itu ya. Betul. Mungkin itu ya sahabat larang hasil beberapa poin yang bisa kita sampaikan gitu ya. Hal-hal apa saja sih
yang harus dibutuhkan saat sahabat Lerem memainkan peran sebagai orang tua. Tadi Kak Evi sudah menjelaskan secara sabar sekali Kak Evi menjelaskannya gitu ya. Di usia berapa harus bagaimana, orang tua mesti gimana bisa caranya menularkan meregulasi emosi ke anak gitu ya. Dan saya tambahkan lagi, when we talking about emosi, kembali lagi nih, kita sendiri gimana gitu. Iya. Jadi ini semua sebenarnya mudah-mudahan bisa membantu sahabat Lerem ya Kak Evi ya. Betul. Sahabat Lerem, semoga bisa membantu bahwa membantu terutama perkembangan ya, perkembangan dari sisi emosi dan sosial anak, sehingga nantinya pada saat mereka dewasa itu mereka sudah punya modal ya. Dan juga semoga hal-hal yang berita-berita yang tidak mengenakan yang kita sering dengar saat ini itu nanti ke depannya berkurang ya Kak, kalau misalnya kita sudah ya kita bisa berbagi hal ini. Tidak usah takut kalau kita melakukan kesalahan. Kita sebagai orang tua seperti Kak Keti tadi bilang, pembelajaran seumur hidup. Kalau salah gimana gitu ya, lebih baik salah daripada kita tidak melakukan apa-apa. Tadi Kak Keti juga bilang ada reflection, kemudian jangan pernah takut kalau itu kita berhubungan dengan anak, kita melakukan kesalahan, masih bisa di-repair kok, masih bisa diperbaiki kok. Hubungan itu paling gampang Kak, ajak main anak kita. Iya. Sudah selesai itu. Itunya apa namanya? Bolong-bolongnya tadi. Ya, setuju Kak Evi. Oke, sahabat Lerem. Jadi mungkin ini akhir dari podcast kita. Jadi ini ada sedikit quote dari Jess Lear. Dia bilang memang anak itu bukan sesuatu yang harus kita bentuk, tapi itu adalah kesempatan sebagai manusia yang bisa lebih terbuka gitu ya. Kayak tadi self regulasi itu bagian dari unfoldednya ini tuh kalau tadi Kak Evi bilang gitu. Jadi ya kembali lagi kami dari Lerem, saya sebagai life and wellbeing coach dan Kak Evi juga sebagai parenting coach. Silakan kalau ada kebutuhan lebih lanjut dari para sahabat Lerem bisa visit kita di lerem.net atau ingin melihat aktivitas Lerem ada apa aja bisa follow kita punya Instagram dan nantinya video podcast kita ini juga akan kita taruh di YouTube dan linknya bisa teman-teman sahabat Lerem bisa lihat. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Ini saya mungkin stop share dulu gitu dan saya juga berterima kasih nih dengan Kak Evi yang sudah sabar dan menjelaskan semuanya dengan terstruktur cukup jelas. Sama-sama Kak Keti, saling melengkapi kita. Ya teman-teman sahabat Lerem, mungkin saya selesaikan dulu untuk podcast malam ini. Saya berharap ini semua berguna buat sahabat Lerem dan kembali lagi jika ada hal-hal yang sahabat Lerem rasakan perlu membutuhkan bantuan dari pihak ketiga, kami siap membantu. Jadi jangan sungkan. Gitu. Saya akan akhiri untuk podcast malam ini ya Kak Evi ya, recordingnya ya. Sebentar, aku stop dulu.